Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lanjutkan ya pembahasan terakhir dari kuliah analisis algoritma. Kita menginjak pada pertemuan sebelum EAS evaluasi akhir semester. Ya, untuk kali ini kita akan membahas kelanjutan dari metode algoritma backtracking, teman-teman. Nah, flashback ya teman-teman ya. Yang kemarin teman-teman sudah uh, belajar metode algoritma backtracking pada part 1, teman-teman ya. Kita sedikit flashback bahwa algoritma backtracking ini berbasis pada depth first search atau pencarian terdalam pertama ya. Untuk mencari solusi persoalan secara lebih mangkus, ini perjalanan pencarian solusinya itu mirip seperti brute force, hanya saja ada yang dipangkas atau dilakukan pruning ya, sehingga tidak semua dari brute force itu dijelajahi. Kemudian untuk backtracking ini atau runut balik ini merupakan perbaikan dari brute force atau exhaustive search ya, secara sistematis ya. Kemudian algoritma backtracking seperti yang kita lihat kemarin ini banyak diterapkan untuk dasar-dasar dalam permainan games atau AI, artificial intelligence. Misalkan permainan tic-tac-toe atau minimax atau maze atau labirin itu ya, seperti pada kontes robot land follower ya. Kemudian ada permainan catur dan permainan lainnya ya, yang melibatkan bagaimana solusi optimal dari permainan itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan contoh-contoh dalam penerapan algoritma backtracking teman-teman ya. Misalkan yang pertama ini untuk menyelesaikan jumlah dari subset, bagaimana kita menentukan kombinasi dari bilangan-bilangan yang ada untuk membentuk solusi bahwa jumlahnya itu adalah tidak lebih besar dari M atau sama dengan M ya. Jadi kita diminta bagaimana menemukan kombinasi dari bilangan yang tersedia sehingga jumlah kombinasi itu sama dengan M. Nah, di sini ya misalkan kita diberikan bilangan di dalam himpunan A ya, yang tersedia yaitu 31, 27, 15, 11, 7, dan 5, dan M adalah nilai dari jumlah kombinasi yang ditentukan ya. Nah, bagaimanakah nanti langkah-langkah dengan melakukan backtracking sehingga ditemukan bahwa solusinya itu untuk M sama dengan 39 itu adalah sedemikian kumpulan bilangan. Nah, berarti yang pertama kita harus berangkat dari kondisi 0 dulu ya, karena kita belum mencoba apapun. Kita berangkat dari kondisi 0. Ketika kondisi awal atau kondisi 0 itu jumlahnya masih 0. Kemudian kita isi di dalam ini ya, kita isi satu bilangan di dalam himpunan A itu yaitu 31 ya. Kita isi yang 31 sebelah kiri. Kemudian pilihan alternatif berikutnya adalah kita isi 27 di sebelah kanan. Oke, kita fokus dulu ke pengisian dengan bilangan 31. Nah, kemudian di sini kalau kita sudah memilih 31 sebagai salah satu kombinasi bilangan, kemudian kita akan memilih memilih bilangan berikutnya 27. Itu tidak mungkin karena nilai M yang ditentukan yaitu 39 ya. Kalau ditambah 27 berarti 58 itu sudah lebih, berarti 27 tidak masuk ya. Kemudian kalau 31 ditambah 15 maka menyebabkan nilai 46 itu melebihi 39, jadi tidak mungkin dipilih 27, 15 tidak kita pilih. Kemudian kalau diisi dengan, kalau memilih nilai 11, 31 tambah 11 juga hasilnya 42, itu tidak mungkin karena lebih dari 39, sehingga tinggal dua pilihan yaitu 7 dan 5. Nah, kalau 31 ditambah 7 maupun 31 tambah 5 ini masih lebih kecil dari 39 ya. Oke, 31 kita tambah 7 dulu yaitu 38. Kemudian kalau karena 38 ini bukan goalnya ya, goalnya adalah 39, maka kita backtracking ke 31. 31 diisi ditambah dengan nilai 5 ya. Tambah dengan nilai 5 hasilnya 36. Oh, ternyata bukan goalnya karena goalnya 39. Maka dari sini backtracking, karena di sini tidak menemukan goalnya, ini backtracking lagi dari 0. Nah, tadi sebelum mengambil
atau memilih 31, maka alternatif berikutnya adalah 27. Nah, jadi kalau tadi dimulai dari 31, sekarang dimulai dari 27, karena 31 tidak memiliki solusi optimal ya. Ini katakanlah setelah backtracking ini kita sebut kita dead end kan ya, simpul mati teman-teman, sehingga kita mempertimbangkan kalau simpul itu dimulai dari 27 sekarang. Nah, 27 diambil, lalu dari 27 kita pertimbangkan apakah kita mengambil 15. Kalau 27 tambah 15 berarti 42, maka 15 tidak mungkin. Kemudian apakah kita mengambil 11? Kalau 27 kita tambah 11 itu hasilnya 38. Oh, hasilnya belum goalnya. Ini backtracking ke sini dulu ke kondisi 27. Setelah 11 itu tidak bisa kita pilih, tinggal 7 dan 5. Nah, kalau 27 tambah 7 hasilnya 34. Nah, 34 sehingga bilangan yang belum kita pilih yaitu tinggal 5. 34 ditambah 5 yaitu 39. Nah, 39 ini merupakan goalnya, berarti ditemukan bahwa kombinasi bilangannya adalah 27, 7 dan 5 ya, yang berjumlah 39. Jadi memang backtracking ini kita ada kondisi-kondisi untuk mencoba alternatif ya. Kalau misalkan di sini hasilnya bukan goalnya, maka backtracking. Nah, proses backtracking itu menggunakan semacam stack teman-teman. Stack ini mencari kondisi yang sekarang ya. Kondisi yang sekarang ini merupakan goalnya atau bukan? Oh, kalau bukan merupakan goalnya berarti backtracking. Stacknya kita buang dulu. Lalu kalau stack itu kita buang, berarti kita tinggal di kondisi setelah backtracking itu di tumpukan nomor 2. Kalau tumpukan nomor 2 ini tidak menemukan solusi, kita backtracking lagi. Backtracking lagi berarti tumpukan keduanya dibuang, kita tinggal kondisi pada tumpukan yang berikutnya, yaitu kondisi awal sebelum kita melakukan pemilihan bilangan tadi. Nah, dari sini kita mengubah alternatifnya, karena tadi 31, 75 sudah kita buang, kita tinggal membuat simpul yang kedua ya, sebagai titik awal. Simpul awal itu 27. Jadi bagaimana dia bisa melakukan backtracking kemudian melakukan penelusuran lagi, itu dibantu dengan sebuah stack ya, yang menyimpan tadi bilangan mana saja yang sudah diambil, termasuk di dalam permainan labirin atau mesh teman-teman. Misalkan kita menemui jalan buntu, nah setelah jalan buntu kita tidak punya jalan maju lagi kecuali kita harus balik. Berarti ketika kita balik, kondisi posisi di buntu tadi itu berada di tumpukan yang terakhir kan tadi. Nah, ketika balik berarti kita pangkas tumpukan itu ya, sehingga kita kondisi sekarang berada di tumpukan paling atas. Kalau di tumpukan paling atas kita belum menemukan jalan keluar lagi, berarti kita backtracking. Kita backtracking sehingga kita pangkas sampai kita menemukan jalan keluar. Jalan keluarnya yaitu yang bukan merupakan wall ya teman-teman, yang bukan merupakan dinding. Dari situ nanti kalau menemukan kondisi yang bukan dinding, kita tinggal tentukan arahnya ke kiri atau ke kanan, atau ke bawah atau ke atas ya. Jadi memang diawali dengan trial and error, tapi ada backtracking ya. Nah, supaya dia bisa backtracking, dia memerlukan semacam penyimpan state atau kondisi sekarang di posisi mana, itu ada di stack ya. Jadi teman-teman ketika algoritma pemrograman 2 Anda belajar stack ya, stack dan queue ya. Nah, itu ada kaitannya dengan itu sebagai memorization supaya nanti algoritmanya bisa berjalan mencari solusi optimal. Nah, ini misalkan penerapan backtracking pada traveling salesman problem ya. Di sini intinya adalah bagaimana kita mencari rute terpendek atau jarak minimum apabila seorang salesman dari suatu kota ke kota sebanyak N ya, ini tepat satu kali dan kembali ke kota awal keberangkatan. Jadi misalkan ada kota A, B, C, D, bagaimana dia dari kota A ini bisa menjelajahi semua kota, di mana selain kota A itu semuanya dijelajahi satu kali, kemudian kembali ke kota A. Tidak boleh ada kota yang double ya, misalkan A ke B, kemudian B ke A, lalu A ke D, A ke C, C ke A. Berarti itu nggak boleh seperti itu ya, karena tidak efisien. Jadi di dalam masalah traveling salesman problem atau shortest path atau Hamilton Circuit ya, Hamilton Circuit itu tidak boleh ada kota yang double dikunjungi. Nah, tetapi bagaimanakah semua kota itu dikunjungi dalam satu putaran kembali ke kota asalnya?
tidak ada yang double dikunjungi teman-teman. Nah, tentunya itu memerlukan suatu bagaimanakah menemukan urutan kota-kota sehingga semua rutanya itu adalah yang terpendek atau shortest path ya, shortest path. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk TSP ini banyak sekali pendekatannya. Ada yang algoritma genetika, algoritma Dijkstra, kemudian algoritma nearest neighbor. Jadi setiap simpul itu nanti mencari, misalkan start dari simpul A, dari kota A, dia mencari manakah selain kota A yang kotanya paling jaraknya paling pendek, paling dekat. Nah, itu dipilih. Kemudian dimulai dari kota nomor 2 tadi yang memiliki jarak terpendek. Dari kota nomor 2 tadi, pilihlah kota lain yang jaraknya terpendek selain dari kota 1 dan kota 2. Dan begitu seterusnya sampai dia kembali ke kota A. Nah, kalau kita simak sekilas sebenarnya itu cara yang sangat baik ya. Nah, itu mirip seperti teman-teman belajar metode greedy pada waktu pertemuan keempat atau ketiga ya waktu itu ya. Nah, di metode greedy itu kan dia mana yang paling jaraknya paling pendek, atau misalkan di kasus knapsack itu mana yang beratnya itu paling kecil, yaitu didahulukan seperti itu. Nah, metode nearest neighbor di dalam TSP itu mirip seperti greedy ketika teman-teman menyelesaikan suatu masalah, dia mencari mana yang terpendek. Nah, yang jadi masalah adalah algoritma greedy ya, itu tidak selalu bisa menemukan solusi optimal, tapi penyelesaiannya selalu baik ya. Cukup lumayan lah daripada tidak menggunakan algoritma itu. Walaupun algoritma itu tidak selalu memberikan solusi terbaik, tapi dengan seperti itu termasuk cara berpikir secara heuristik ya teman-teman. Jadi greedy dan nearest neighbor ini mirip teman-teman. Nah, mungkin karena kita di analisis algoritma itu kita mempelajari beberapa metodenya. Jadi kita timbul pertanyaan, setiap metode itu adalah sifatnya itu bisa optimal pada suatu kasus, tapi di kasus lain tidak terlalu optimal. Ada metode lain yang di kasus yang kita lakukan sekarang ini kurang optimal, tapi di kasus lain justru optimal ya. Kadang-kadang seperti itu, sehingga antara metode itu memungkinkan adanya celah. Bagaimana ya kalau metode-metode itu digabungkan sehingga bisa memberikan solusi optimal. Nah, itu sehingga menimbulkan penelitian untuk efisiensi algoritma ya. Itu berangkat dari analisis algoritma teman-teman. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Misalkan ada soal seperti ini ya, diketahui graf sebagai berikut untuk mewakili kasus TSP ya. Dari kota A ke kota B jaraknya 2 km, dari kota B ke kota D jaraknya 3 km, dari kota A ke kota D jaraknya 7, dan seterusnya ya. Ini setiap kota saling terhubung ya, saling bertetanggaan begitu teman-teman. Nah, bagaimana kita menemukan rute terpendeknya kalau kita berangkat dari kota B ya. Oke. Nah, ini kita menggunakan pendekatan backtracking teman-teman. Sebenarnya jawabannya sudah ada ya. Ini soalnya, ini jawabannya nanti ditemukan seperti ini. Tapi analisisnya seperti ini teman-teman. Misalkan kita berangkat dari kota B. Kita lihat kota B itu terhubung dengan kota A, kota C, kota D. Kita siapkan alternatifnya yaitu A, C, B. Lalu kita catat jaraknya berapa masing-masing dari B ke A, B ke C, B ke D. Lalu kita fokus dulu ke track yang B menuju A. Kalau kita berangkat dari B menuju A, berarti setelah B ke A, kita tinggal mempertimbangkan mana yang terhubung. Kalau kita sudah mengunjungi dari B ke A, tidak mungkin dari A ke B lagi, karena dia kebalik lagi ya. Dia belum sampai ke semua kota kok udah balik ke B. Nah, ini berarti dead end. Ya, ini backtrack sini. Kemudian ke kota C. Nah, kota C ini belum pernah dikunjungi ya, karena yang sudah dikunjungi yaitu baru kota B, kota A. Oh, berarti kota C masuk. Nah, sekarang kita lihat dari kota C. Dari kota C ini terhubung ke mana saja? Terhubung ke A, terhubung ke B, terhubung ke D. C ke A ini tidak kita gunakan karena A sudah kita lalui ya. Kemudian C ke B juga tidak kita kunjungi karena B sudah kita gunakan sebagai kota asal ya. Nah, tinggal berarti C ke D.
Nah, dari C ke D ini terhubung ke kota manapun, ke kota mana saja begitu. D terhubung ke kota C, ke kota A, ke kota B. Kalau D ke kota A juga tidak mungkin karena A sudah kita kunjungi. Kemudian D ke kota B. Nah, ini kita ambil sebagai solusi ya, karena semua kota sudah terjelajahi, kembali ke B lagi. Nah, kalau ini kan B ke A ke C ke D ya, ini ke A lagi, kemudian ke B, berarti kan double ya teman-teman ya, double. Yang double hanya dari kota berangkat ke kota pulang, berangkat dari B pulang ke kota B. Yang boleh double hanya itu di dalam kasus TSP atau Hamilton Circuit. Kalau seperti ini B ke A ke C ke D ke A ke B, ada double B dan double A, itu nggak bisa ya. Nah, di sini B D ke B ini kita ambil sebagai solusi sementara ya. Jaraknya berapa? B ke A ke C, A ke D, A ke B, ini kita jumlahkan berdasarkan dari soal tadi ya. Ini jaraknya 11. Oke. Kemudian dari D, alternatif berikutnya ini terhubung ke C. Tapi apakah C kita kunjungi? Oh tidak, karena C ini sudah dikunjungi. Ya, nanti kalau D ke C, berarti C ke B. Ada double B dan double C. Nggak bisa ya. Maka dari sini backtrack. Nah, backtrack di sini kita tinggal mempertimbangkan jalur berikutnya. B ke A sudah dikunjungi, berarti ini karena sudah backtrack, ini sama ini simpulnya mati semua ya teman-teman ya. Sorry, karena ini sudah backtrack, berarti yang ini simpulnya mati, karena di sini ada solusi, yang mati adalah ini. Kemudian dari sini kita sudah mengunjungi B ke A, kita tinggal mengunjungi A ini terhubung kemana saja. A terhubung ke B ke C tidak, kemudian kita tinggal mempertimbangkan A ke D. Nah, dari D kita ke kota mana teman-teman? B A D, kemudian dari D ke kota C. Nah, kok di sini D tidak ke A, B, C lagi teman-teman? Ya percuma, A, B, C sudah dikunjungi ya. A, B, D sudah dikunjungi, jadi tinggal ke kota C teman-teman. Ya, misalkan ini D, kita kasih garis 3 lagi, misalkan A, B, C, D. Nah, D kan sudah dikunjungi, A dan B sudah dikunjungi, nggak mungkin, berarti tinggal C ya, ini langsung dari D ke C. Nah, C juga, dari C A, C, D nggak perlu ya, A, C, D, karena A sudah dikunjungi, C dan D sudah dikunjungi di sini ya, maka tinggal C ke B. Nah, kita jumlahkan, ini 18. B, A, D, C, B, ini juga tidak ada yang double, kembali ke B, tapi nilainya 18, lebih besar dari solusi yang pertama, sehingga kita silang, ini dead end ya. Kita backtrack lagi dari sini sampai ke B. Nah, setelah kita backtrack teman-teman, dari sini kita tinggal mempertimbangkan tadi B ke A, sekarang B ke C. Nah, dari tadi B ke A sudah, berarti sekarang B ke C teman-teman. C ini terhubung kemana saja? C terhubung ke A, B, D. Di sini A tidak kita ambil ya, karena 8, B ke C itu 8, C ke A itu 5 ya. Itu jumlahnya 13, itu lebih besar dari solusi awal tadi. Ini titik kita ambil, kemudian kita pertimbangkan yang berikutnya. Kita backtrack, kemudian dari C ini mana yang belum dikunjungi? B, C, A tidak, berarti tinggal B ya. Nah, B ini bagaimana? B ke C itu 3, kemudian C ke B, C ke B itu 7. Ini 11 ya teman-teman ya, tapi belum semua kota, baru B ke B, C, B. Ini 11 dan B kembali ke B lagi ya, nggak boleh ya teman-teman, ini tidak, sehingga ini backtrack. Kemudian dari C ini kita ke D teman-teman. Nah, D ini terhubung kemana saja? D terhubung ke A, B, C. Tapi di sini A dan B tidak kita hiraukan karena A sudah digunakan ya. Karena kalau dari B, C, D, A ini jumlahnya lebih dari 11 sehingga tidak. Kemudian ini B, C, D, B, ini belum semua kota, udah sampai ke B ya, ini tidak kita perhitungkan. Kemudian B, C,
DC. Ini juga ya double C ya teman-teman ya, tidak kita perhitungkan. Berarti dari sini backtrack lagi, backtrack sampai ke B. Nah dari B kita masuk D teman-teman. D ini terhubung kemana saja? D terhubung ke BCA ya, ABC. Sekarang kita tinjau dulu dari B, D, A ya. BDA berapa? 3 ditambah 7. B ke D itu 3, D ke A itu 7. Kemudian dari sini A terhubung kemana saja? A terhubung ke B, ke C, ke D. A ke B, A ke B, ke C ya. Misalkan ini A ke B, ke C, ke D. Nah tentu kan kalau A ke B, B-nya sudah dikunjungi ya, nggak mungkin. Kemudian kalau A ke D juga D-nya sudah dikunjungi, tidak mungkin ya. B, C, D. Sehingga tinggal C teman-teman. Nah masalahnya B ke D itu 3, D ke A itu 7, A ke C itu 5. Ini jumlahnya lebih dari 11. Ini 15 ya, ini tidak kita hiraukan. Kemudian kita backtrack lagi ke sini. Kemudian dari B ke D, kita ke B. Nah ini juga tidak bisa karena B ke D kembali ke B ini kembali double ya, revisited ya. Nah ini tidak bisa, tidak kita ambil. Lalu ini backtrack lagi teman-teman. Nah sekarang dari B ke D, B ke D, D terhubung kemana saja? Terhubung ke ABC ya. Nah B ke D, C terhubung ke A, ke B, ke C. Nah masalahnya B dan C itu kan sudah dikunjungi dalam satu track ini ya, sehingga yang B ke C ini tidak kita hiraukan, tinggal B, D, C, C ke A. Nah dari A ini A terhubung kemana saja, yaitu ke B, ke D, ke C. Nah karena di sini D, C dan ya D dan C ini dalam satu track ya teman-teman, berarti ini tidak kita hiraukan, ini dead end yang sini, tinggal dari A ke B. Nah ini berapa ini teman-teman? Misalkan dari B ke D itu 3, D ke C itu 1, C ke A itu 5, berarti 4 tambah 5 9, ditambah 2 11. Nah ini sudah ya, berarti ada dua solusi yang sama, yaitu track ini teman-teman, track B ke A, ke C, ke D, ke B, dan B ke D, ke C, ke A, ke D. Oh maaf, B ke D, ke C, ke A, ke B. Ini B, A, C, D, B, D, C, A. Ini B, A, C, D tadi ya, ini B, D, C, A. Nah, beda urutan aja. Nah hasilnya ini B, A, C, D, B, B, D, C, A. Ini D, C, A, ini A, C, D teman-teman ya. Kembali ke B. Ini ditemukan yang terpendek adalah 11. Ya ini mirip seperti menjelajahi semua kemungkinan, tetapi ada kalau misalkan tadi constraint yang misalkan ini sudah dikunjungi dari simpul dalam sekuen tadi ya, berarti tidak digunakan. Kemudian kalau ditemukan semua simpul terjelajahi, tidak ada yang double sampai kembali ke B, tapi nilainya ini misalkan tidak lebih kecil daripada solusi pertamanya, berarti tidak digunakan ya, seperti yang tadi. Nah seperti itu teman-teman constraint-nya ya. Nah cuman bagaimana dia bisa melakukan backtracking ya, berarti kita memerlukan suatu memori penyimpan untuk menyimpan status yang terkini, kemudian tumpukan stack ya, tumpukan stack supaya kita bisa mudah melakukan backtracking. Ketika backtracking nanti bisa ketemu ke kondisi simpul manakah untuk mengambil alternatif keputusan yang lainnya. Itu ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kalau ini kasus seperti ini diselesaikan dengan metode nearest neighbor, mungkin kita tidak terlalu banyak melakukan trial and error ya, tapi belum tentu nearest neighbor atau greedy itu menemukan solusi optimal, tapi kelihatannya baik ya, kelihatannya prosesnya lebih singkat gitu. Nah ini, jadi greedy nearest neighbor itu termasuk metode heuristik ya. Metode heuristik. Nah, jadi heuristik metode itu bisa digunakan secara cepat ya untuk menemukan solusi yang baik ya. Tapi bukan
solusi yang terbaik. Jadi solusi yang baik lumayan, tapi belum tentu solusi yang terbaik, belum tentu solusi yang optimal. Nah, heuristik ini memecahkan masalah dengan trial and error ketika pendekatan eksak ini tidak terlalu praktis. Ya, sebenarnya bisa dikatakan trial and error-nya itu tadi ya yang versus jadi. Tapi heuristik ini lebih ke prosesnya itu greedy. Jadi untuk trial and error-nya itu greedy-nya mencoba semua simpul dari awal berangkat sampai dengan kembali ke titik awal ya, dengan mengubah-ubah simpul awal keberangkatan. Misalkan tadi dimulai dari kota A kembali ke kota A, kemudian dimulai dari kota B kembali ke kota B, dan seterusnya sampai semua kota itu dicoba ya, trial and error. Nanti mana yang jumlah dari lintasannya terpendek ya. Jadi dia mencoba seperti itu, tapi dengan pendekatannya itu mana sih dari setiap kota yang mau dijelajahi itu yang jaraknya terpendek. Dia melakukan seperti selection sorting begitu teman-teman. Nah, metode nearest neighbor yang pertama ini kita memulai dari suatu kota dan mengunjungi kota-kota terdekat lainnya ya. Kita mulai dari kota manapun dan mengunjungi kota terdekat ya. Lalu kita menuju ke kota yang berikutnya yang belum pernah dikunjungi dari kota yang terakhir dikunjungi ya. Misalkan kita baru saja ke kota 2, kemudian kita mencari kota berikutnya setelah kota 2 yang paling terdekat dengan kota 2. Dan ini dilanjutkan terus sampai seluruh jalur touring ya, tidak boleh ada yang berulang, itu terpenuhi. Nah, step kedua yaitu setelah menggunakan prosedur itu selalu diulangi dengan kota mula-mulanya itu berbeda dari yang percobaan pertama ya. Misalkan tadi percobaan pertama dimulai dari kota A kembali ke kota A, kemudian percobaan kedua itu dimulai dari kota B kembali ke kota B, dan seterusnya. Ya, nanti dicari dari Hamilton Circuit atau Hamilton Circuit itu adalah sirkuit yang dimulai dari kota 1 kembali ke kota 1 ya. Jadi manakah Hamilton Circuit yang terpendek ya teman-teman ya. Dan nearest neighbor method ini memproduksi atau menghasilkan kunjungan yang rata-rata 15% lebih lama dari solusi optimalnya. Nah, seperti ini teman-teman. Misalkan ada kota ya, kota A, B, C, D. Jadi kota A ke kota A jaraknya 0 ya. Kota A ke kota B jaraknya 132, kota A ke kota C jaraknya 217. Ini kota D ke kota A jaraknya 164, kota E ke kota A jaraknya 58. Kota E ke kota C jaraknya 303. Kota E kalau ke dirinya sendiri jaraknya 0. Ini juga kota D ke dirinya sendiri jaraknya 0. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini tabel suatu informasi ya. Kita harus punya informasi dulu supaya kita bisa menggunakan algoritma itu ya. Setiap kota itu antar kota jaraknya berapa sih? Kota-kota yang saling bertetanggaan itu ya. Jadi suatu metode algoritma itu supaya bisa optimal ya perlu memori untuk memiliki informasi status perunutannya, kemudian informasi dari objek yang akan dipecahkan solusinya. Misalkan solusi jalur terpendek ya, jarak antar kotanya itu harus kita punyai dulu informasinya. Nah, ini misalkan kita mulai dari kota A. Nah, kota A di sini teman-teman. Ini kita dari kota A. Kemudian dari kota A ini kita lihat kota-kota lainnya selain kota A, yaitu ada kota B, kota C, kota D, kota E. Mana yang terpendek jaraknya? Yaitu yang kota E teman-teman. Sehingga kita catat di sini. Dari kota A ke kota E. Sekarang ini kan kita berada di kota E. Berarti kita mulai dari kota E. Nah, dari kota E, manakah kota selain kota E yang jaraknya terpendek? Nah, di sini nggak mungkin kan kita ke kota E lagi ya, ke dirinya sendiri. Berarti tinggal jaraknya selain kota E itu yang terpendek adalah kota A. Namun kota A itu kan sudah kita kunjungi. Berarti selain kota A ya, ada kota B, kota C, kota D. Mana yang terpendek? Oh, kota B ya. Kota B ini 79. Berarti dari E ke B 79. Kemudian kita terakhir kondisinya di B. Sekarang di B. Dari kota B, manakah kota-kota yang belum dikunjungi yang jaraknya terpendek ya. Nah, kita berada di kota B,
kita sudah mengunjungi kota A dan kota E. Nah, berarti tinggal kota C dan kota D, teman-teman, ya. B ke C atau B ke D. Nah, mana yang terpendek, yaitu ternyata yang D, dari kota B ke kota D. B ke D itu 201 km. Nah, sekarang berarti kondisi kita sekarang di kota D, teman-teman. Nah, sekarang dari kota D, kota manakah yang belum dikunjungi, yang jaraknya terpendek? Sebentar, kursornya hilang. Nah, kalau D ke A nggak mungkin karena A sudah kita kunjungi. D ke B tidak mungkin karena B sudah kita kunjungi. D ke C, nah, D ke D itu juga nggak mungkin ke D-nya sendiri. D ke E sudah kita kunjungi. Berarti tinggal D ke C, teman-teman, ya. D ke C. D ke C itu, nah ini ya teman-teman, ya. Ini alurnya dari 1, 2, 3, 4 ya. Sekarang D ke C itu 113. D ke C itu 113. Nah, sekarang dari C, sekarang kita berangkat dari kota C, manakah kota yang belum dikunjungi? Nah, sebenarnya kotanya sudah dikunjungi semua, tapi kan kita harus kembali ke kota awal, ya. Kota C ke B, kalau ke C ke B sudah dikunjungi. C ke C nggak mungkin mengunjungi dirinya sendiri. C ke D sudah dikunjungi. C ke E sudah dikunjungi. Berarti kita harus kembali ke kota awal, yaitu kota A, ya. Berarti C ke A itu adalah 217. Nah, sehingga touringnya seperti ini. Hamilton sirkuitnya ditemukan A, E, B, D, C. Seperti ini, teman-teman. Ini dijumlahkan. Kalau dari kota A kembali ke kota A itu 668, kemudian dicoba lagi dengan kota awalnya B kembali ke kota B, yaitu 704. Kemudian dimulai dari kota C ke kota D, kota A, kota E, kota B, kembali ke C. Ini total jaraknya 704. Kemudian kalau kita melakukan NNM ya, dari kota D kembali ke kota D itu total jaraknya 668. Kemudian kalau dari kota E ke kota berikutnya sampai kembali ke E, ya, dengan lintasannya satu kali lintasan semua, tidak ada yang double kecuali kota awal dan kota terakhir, ya, itu double, kota berangkat dan kota pulang, gitu. Itu kalau dimulai dari kota E kembali ke kota E, total jaraknya 807, ya. Nah, maka dari sini kita dapati bahwa Hamilton dengan sirkuit terpendek, Hamilton dengan total jarak terpendek itu adalah Hamilton yang diawali dengan kota A dan Hamilton sirkuit yang diawali dengan kota D kembali ke kota D. Nah, di sini. Nah, jadi sebenarnya algoritma ini cukup menarik, teman-teman, ya. Dia tidak terlalu banyak percabangan trial and error atau backtrackingnya. Tapi ini belum tentu bisa menghasilkan solusi optimal, teman-teman. Teman-teman ingat kasus knapsack yang dulu, ya, di soal itu kelihatannya dengan greedy by weight, greedy by profit, greedy by density itu sudah dicoba semua, tapi ternyata tidak menjadi solusi optimal, ya, tidak menghasilkan solusi optimal. Malah dengan metode manual kita itu ditemukan solusi optimal. Nah, apakah mungkin metode greedy ini kalau digabungkan dengan depth versus, ya, dimana depth versus atau backtracking tadi itu cukup percobaannya cukup banyak, hampir seperti brute force. Tapi bagaimanakah supaya percabangannya itu langsung menuju pada solusi-solusi yang mendekati optimal, ya. Langsung misalkan mencari jarak terpendek seperti di greedy ini. Nah, kira-kira penggabungannya di mana? Nah, itulah itu kalau misalkan teman-teman ada yang meneliti bisa menjadi bahan tugas akhir Anda, ya. Misalkan menggabungkan algoritma greedy dan backtracking untuk penyelesaian misalkan mesh atau misalkan TSP, ya. Nah, itu bisa menjadi tugas akhir Anda kalau teman-teman bisa membuktikan, kalau dengan greedy sendiri nggak ketemu solusi optimal, dengan depth versus itu solusi optimalnya ketemunya lama, kemudian ketika digabungkan bisa efisien, waktunya lebih sebentar, dan bisa ketemu solusi optimalnya. Nah, itu berarti menjadi nilai tambah Anda, bisa menjadi tugas akhir, bisa menjadi topik penelitian Anda ini. Nah, ini teman-teman saya berikan tugas, ya, teman-teman, ya, sebagai latihan Anda. Saya minta tugasnya dikerjakan karena mungkin dari tugas ini akan mirip
ada soal-soal yang mirip ya dengan tugas ini di ujian akhir nanti. Nah, ini yang pertama, diberikan sebuah graf G dengan banyaknya simpul N ya, kemudian ada M buah warna ya. Nah, bagaimanakah mewarnai seluruh simpul graf G sedemikian sehingga tidak ada dua buah simpul yang bersebelahan atau yang bertetangga ini memiliki warna yang sama. Jadi warnanya harus selang-seling. Kalau bertetanggaan tidak boleh sama warnanya. Perhatikan juga bahwa tidak seluruh warna harus dipakai. Nah, misalkan ada tiga macam simpul ya. Jadi saya minta teman-teman nanti menganalisis dan membuatkan pohon ruang statusnya untuk kasus n simpul yang bertetangga itu ada 3 dan macam warnanya ada 3. Nah, bahaslah kinerja algoritma runut balik untuk penyelesaian kasus pewarnaan graf ini dan analisalah kompleksitas waktunya. Silahkan teman-teman mencari dari berbagai sumber, ini sudah banyak pembahasannya ya, baik yang Indonesia maupun yang luar negeri ya, supaya teman-teman belajar. Dan juga source code-nya juga sudah ada, silahkan nanti dianalisis kok kompleksitas waktunya bisa misalkan M kali N, kalau bisa seperti itu, bagaimana analisanya, bagaimana pembuktiannya, silahkan. Kemudian yang kedua ya, dalam kasus tadi TSP Anda telah mengerti metode greedy atau near snackboard dan juga backtracking. Nah, apakah mungkin menggabungkan kedua metode itu sehingga diperoleh metode yang lebih efisien? Nah, silahkan Anda jelaskan. Ya, itu dua itu tugasnya. Selamat belajar ya teman-teman ya. Sampai berjumpa lagi di ujian akhir. Teman-teman, untuk materi nanti akan saya berikan di Sepada dan juga saya berikan seluruh rekapan materi link berupa link Google Drive ya, dari pertemuan setelah UTS sampai pertemuan terakhir ini supaya teman-teman bisa belajar. Baik, selamat belajar, semoga berhasil semua di ujian akhirnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.